Dengan bismillah pembuka kata, semoga karya lebih bermakna. Seni budaya janganlah dilupa, sastra lisan salah satunya. Assalamualaikum penonton sekalian, selamat menyaksikan cerita yang saya bawakan. Ambillah hikmah dan juga pelajaran agar hidup kita tidak salah jalan. Alkisah. Tersebutlah pada zaman dahulu kala di sebuah kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat saat ini, terdapatlah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Nah, cerita bermula ketika terjadi perselisihan antara seorang penjual sate dan seorang musafir. Pada waktu itu, seorang musafir yang sedang berjalan jauh merasakan badannya yang letih dan perutnya yang lapar. Tiba-tiba perutnya menjadi kenyang karena mencium aroma bau sate yang dibakar. Tetapi penonton, ternyata si penjual sate memperhatikan gerak-gerik dari musafir itu. Penjual sate pun curiga, kemudian mendekati musafir itu. Permisi, saya ini kok curiga. Dari tadi saya lihat sampean itu tarik napas, usap-usap perut. Ada apa ya? Musafir itu kemudian menjawab, ceritanya begini bang, tadi perut saya tuh lapar, habis jalan jauh, tak sengaja saya mencium bau sate bakar. Perut saya yang lapar mendadak jadi kenyang. Nah, penonton sekalian, mendengar penjelasan dari musafir itu, penjual sate pun meradang dan ia tidak terima dan menuntut bayaran kepada penjual, kepada musafir tersebut. Jadi perut sampean itu kenyang karena mencium bau sate yang saya bakar. Nggak bisa, rugi saya. Kalau begitu sampean harus bayar sama saya. Ayo bayar. Nyamannya ya bapak nih, minta-minta bayar. Pak, saya tuh tak ada makan sate bapak sedikit pun. Saya tuh cuma cium baunya. Ngapa pula saya harus bayar? Tak bisa. Akhirnya pertengkaran mereka lama-kelamaan menjadi panas dan menjadi adu fisik. Mereka saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Penjual sate mengeluarkan jurus bangau terbang. Wah, wah. Dan sang musafir mengeluarkan jurus harimau menerkam mangsa. Namun penonton sekalian, belum sempat terjadi pertumpahan darah, datanglah seorang prajurit dari kerajaan untuk melerai pertikaian itu. Namun mereka berdua tetap tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya prajurit kerajaan membawa mereka berdua menghadap baginda raja yang mulia guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Harap diampun ya tuanku. Prajurit menghadap untuk melapor. Mendengar laporan dari prajuritnya, raja pun
segera mengambil tindakan dan mengambil sikap. Wahai kalian berdua, rakyatku, apakah sebenarnya yang telah terjadi sehingga kalian harus berselisih di tengah pasar dan membuat keributan? Para penonton mendengar perkataan dari baginda raja yang bijaksana itu, Musafir kemudian berkata, "Ampunkan hamba baginda raja yang mulia. Begini ceritanya. Saya tak sengaja mencium aroma bau sate bakar. Perut saya yang lapar tiba-tiba menjadi kenyang. Tapi tuanku, penjual sate ini tidak terima. Dia merasa dirugikan. Hamba dimintanya untuk membayar bau satenya, tuanku. Mana hamba mau, tuanku." Mendengar penjelasan dari Musafir itu, baginda raja yang terkenal arif dan bijaksana itu segera mengambil keputusan. Ia pun mengambil beberapa uang logam dan menunjukkan kepada penjual sate itu. "Wahai engkau penjual sate, engkau lihat uang logam ini. Dengarkanlah baik-baik. Apakah engkau merasa puas mendengar bunyi uang logam ini?" Nah, penonton sekalian, melihat dan mendengar bunyi uang logam di tangan baginda raja yang bijaksana itu, betapa senang dan bahagianya hati si penjual sate tersebut. Ia mengira baginda raja itu akan memberikan uang logam itu untuk membayar bau satenya. Pun ampun baginda raja yang bijaksana. Hamba merasa senang, hamba merasa puas sekali melihat dan mendengar bunyi uang logam itu. Baginda raja memanglah raja yang baik hati dan adil serta bijaksana taya. Baginda pasti akan memberikan uang logam itu kepada hamba kan, untuk membayar bau sate hamba taya. Kemudian penonton sekalian, raja yang adil dan bijaksana itu melanjutkan kata-katanya dan memberikan keputusan atas permasalahan mereka berdua. "Wahai engkau penjual sate, janganlah engkau hidup di dunia ini dengan ketamakan dan keserakahan. Ketahuilah bahwasanya Tuhan yang Maha Esa telah mentakdirkan setiap rezeki bagi hamba-hambanya. Bukankah si Musafir ini telah merasa puas karena mencium aroma bau sate yang kau bakar? Dan bukankah engkau penjual sate merasa puas karena mendengar bunyi uang logam? Maka selesailah sudah. Hutang bau aroma sate dibayar dengan bunyi uang logam, atau bau dibayar bunyi. Demikianlah akhir cerita. Ambillah hikmah dan pelajarannya. Demikianlah cerita Bau Dibayar Bunyi dari Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, yang ditulis oleh Shah Zaman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan penyampaian cerita.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.